Shalom. Saudara, ada seorang ibu yang membawa anaknya, dua anaknya yang masih kecil, saudara, balita, umur 5 tahun, kira-kira 5-6 tahun, untuk pergi ke gereja, saudara. Ibu ini ingin supaya sejak dini anak-anaknya boleh beribadah kepada Tuhan. Nah, ketika firman Tuhan disampaikan, ibu ini lagi fokus untuk mendengar dan menyimak kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Tetapi namanya juga anak ya. Itu gampang bosannya. Apalagi mungkin firman yang disampaikan tidaklah berfokus pada anak-anak gitu ya. Lalu mereka mulai agak menyibukkan diri masing-masing. Udah menyibukkan diri, bosan juga. Lalu mulai bermain, saudara, di antara mereka. Kedua anak ini. Setelah bermain, mungkin lebih panas barangkali. Mulai tonjok-tonjokan. Sikut-sikutan. Namanya juga anak-anak kan. Tonjok-tonjokannya anak-anak beda dengan tonjok-tonjokan kita kan. Nah, mulai terusik nih ibu. Saking asiknya dia mendengar firman Tuhan, anak-anak yang di sampingnya itu mulai ribut gitu kan. Mulai sikut-sikutan, mulai tonjok-tonjokan. Awalnya ibu itu masih bisa menahan emosinya. Tetapi kemudian karena nggak tahan lagi, dia berkata pada anaknya begini. Hush! Jangan berantem. Jangan berantem di sini. Kalau mau berantem di luar, katanya. Bapak Ibu, dari pernyataan ibu ini berarti kehidupan ibadah itu adalah sebuah dikotomi hidup, saudara. Di sini nggak boleh berantem, berarti di sana boleh. Hush, jangan berantem di sini. Kalau mau berantem di sana, katanya, di luar sana. Jadi ibu ini melegitimasi kalau di luar sana boleh berantem, kalau di sini nggak boleh. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikotomi ibadah sering dimiliki oleh orang Kristen, saudara. Kalau di ibadah, waduh, malaikat semua, saudara. Pujian kita tadi hebat itu ya, serasa sorga ini, saudara. Karena memang itu di gereja. Tapi bagaimana dengan di luar, saudara? Bagaimana di pekerjaan kita? Bagaimana ketika kita di jalan raya? Bagaimana ketika kita memakai uang kita? Bagaimana ketika kita bersinggungan dengan orang? Masihkah seperti di gereja? Harusnya ya. Karena tidak ada dikotomi ibadah, saudara. Kalau saudara memiliki dikotomi ibadah, dikotomi maksudnya adalah dua kelompok gitu ya, yang berseberangan, yang berbeda. Di ibadah luar biasa, tetapi di luar ibadah luar biasa juga. Maksudnya berbedanya gitu ya. Nah, supaya kita tidak memiliki dikotomi ibadah tetapi satu dalam pemikirannya, mari kita lihat Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena 2 ayat saja kita baca bersama-sama ayat ini. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kalau sudah ketemu, mari kita baca. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalimat terakhir dari ayat 1 berkata, itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti apakah di gereja ini kita tidak beribadah secara ibadah yang sejati? Bukan begitu maksudnya, saudara. Tetapi kenapa dibilang itu adalah ibadahmu yang sejati? Karena ada pemikiran yang salah dari orang-orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Yesus,
bahwa kalau beribadah itu adalah seperti di gereja ini. Ada puji-pujian, ada tangan yang diangkat, ada firman Tuhan yang disampaikan, ada pengakuan dosa, dan seterusnya, saudara. Itu memang ibadah yang kita lakukan. Tetapi saya mau berkata, beribadah di gereja belum tentu ibadah yang sejati. Nanti kita akan lihat kenapa tidak beribadah yang sejati. Lalu kalau di luar sana, itu bukan beribadah. Apa urusannya dengan pekerjaanku? Apa urusannya pekerjaanku dengan ibadahku? Apa urusannya kuliahku dengan ibadahku? Apa urusannya perjalananku di jalan raya dengan ibadahku? Itu yang saya bilang tadi, dikotomi, saudara. Tetapi kalau di sana pun Anda melakukan sesuatu yang berkenaan dengan ibadah, pemikiran ibadah secara keseluruhan, di sana pun kita bisa beribadah walaupun kita nggak nyanyi. Nyanyi nggak nyanyi bukan menjadi sebuah tolok ukur orang beribadah kepada Tuhan, saudara. Di gereja ini harus kita memiliki ibadah yang sejati, tetapi belum tentu kita beribadah dengan ibadah yang sejati. Karena apa? Bernyanyi belum tentu beribadah. Nyetir mobil bukan berarti tidak beribadah. Jadi mari kita selidiki hidup kita. Apakah kita beribadah? Kalau kita berkata dari mana? Dari gereja, ngapain? Ibadah. Ya itu memang udah hukumnya, udah pakemnya begitu, saudara. Tapi apakah di gereja tadi kita beribadah dengan ibadah yang sejati? Jadi dimanapun kita berada, saudara, di gereja kah? Di luar gereja kah? Ketika memuji Tuhan kah? Ketika sibuk dengan pergumulan kita kah? Di situ pun kita bisa beribadah. Makanya hidupku adalah ibadahku, saudara. Bukan 2 jam kita di gereja ini adalah ibadahku. Belum tentu, saudara. Sekali lagi saya tidak mencurigai apakah saudara beribadah apa enggak di gereja ini. Tetapi Anda bisa menceknya, saudara, memeriksanya. Sungguhkah 2 jam ini, 8 sampai jam 10 saya beribadah kepada Tuhan? Apakah berapa jam orang kerja sekarang? 8 jam? 8-9 jam. Apakah 8 sampai 9 jam itu ada juga beribadah kepada Tuhan? Harusnya beribadah. Tetapi ada banyak orang hari ini mengesampingkan itu, saudara. Nggak ada urusannya dengan gereja. Memang nggak ada urusannya dengan gereja kantor Anda. Nggak ada, saudara. Apalagi Peniel ini, nggak ada urusannya. Tetapi Allah berurusan dengan Anda di sana. Karena Allah ingin Anda beribadah di sana. Kalau cuma hari Minggu, terlalu sedikit kita beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah banyaknya waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, apakah ibadah yang sejati itu, saudara? Mari perhatikan apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-12 tadi. Pasal 12 tadi, saudara. Pasal 12 ayat yang pertama. Ibadah yang sejati itu apa? Karena itu, katanya. Ini berbicara apa, saudara? Berbicara ayat-ayat yang sudah ungkapkan di atas. Secara keseluruhan pasal 1 sampai pasal 11. Secara keseluruhan. Di mana Tuhan sudah menyatakan kasih dan anugerahnya. Di mana manusia tidak ada lagi harapan untuk hidup. Di mana manusia tidak lagi punya masa depan. Tetapi oleh karena anugerahnya, Allah memberikan harapan untuk hidup yang kekal. Sebab manusia sudah jatuh dalam dosa. Roma 3:23. Semua orang telah berbuat dosa, dan Roma 6:23 berkata, upah dosa adalah maut. Tetapi oleh karena anugerah Allah, Tuhan tebus dalam pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena itu, katanya ayat yang pertama. Karena apa? Karena besarnya anugerah Allah bagi kita. Yang tiada harapan dan masa depan itu, tetapi diberikan pengharapan hidup yang kekal. Karena itu, aku menasihatkan kamu, miliki ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati apa? Persembahkanlah tubuhmu. Ini berbicara merefleksikan persembahan dalam perjanjian lama, saudara.
Setiap ibadah dalam perjanjian lama harus ada korban, saudara. Tetapi di perjanjian baru, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahannya yang sudah Ia nyatakan di Bukit Kalvari menebus dosa kita, sehingga kita ditebus menjadi miliknya dan memiliki pengharapan hidup yang kekal. Karena itu, persembahkan tubuhmu, bukan persembahkan tubuh untuk dimatikan, saudara. Tetapi hidup kita ini, berbicara hidup kita ini secara keseluruhan. Nggak dikatakan, saudara, persembahkan hidupmu di gereja. Persembahkan hidupmu ketika engkau angkat tangan. Enggak, saudara. Persembahkan hidupmu dengan segala sesuatu yang berkenaan dengan hidupmu. Ya, termasuk dengan pekerjaanmu, termasuk dengan kuliahmu, sekolahmu, termasuk dengan angan-anganmu, cita-citamu. Persembahkan kepada Tuhan. Dan itulah ibadah yang sejati, saudara. Apakah itu kita di gereja atau di luar gereja? Makanya saya katakan tadi, saudara, orang menyanyi Tuhan belum tentu beribadah. Karena apa? Nggak mempersembahkan hidupnya. Sudah tahu arti mempersembahkan korban, saudara. Diserahkan. Ketika engkau merem begini, yang engkau pikirkan apa? Jangan-jangan yang lain yang engkau pikirkan. Berarti nggak beribadah, saudara. Jujur. Ketika kita merem begini, memuji Tuhan, betulkah Tuhan yang kita pikirkan? Belum tentu. Tetapi sementara Anda bekerja, yang Anda andalkan adalah Tuhan. Yang Anda nanti-nantikan adalah Tuhan. Yang Anda harap-harapkan adalah Tuhan. Anda beribadah di sana. Karena Anda menyerahkan hidup Anda di sana. Kepada siapa? Bukan kepada pekerjaan Anda, bukan kepada perusahaan Anda, tetapi kepada Tuhan. Sehingga di sana kita beribadah. Nah, apa contoh orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan di segala aspek hidup? Ya tentu sejalan dengan apa yang Tuhan mau, seturut dengan kerinduan hati Tuhan. Makanya di luar gereja pun gak boleh berantem, saudara. Di luar gereja pun gak boleh tilep duitnya orang. Di luar gereja pun gak boleh macam-macam, saudara. Bukan hanya di gereja. Karena Anda mempersembahkan hidup Anda kepada Tuhan. Dan dikatakan di sini, saudara, persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yang bermanfaat. Kan itu arti hidup kan gitu. Mati itu gak ada manfaatnya lagi, saudara. Kucing yang hidup lebih berharga daripada singa yang mati. Ya kan gitu. Saya tidak berkata di sini berkenaan umur ya. Enggak. Apalah arti umur, saudara? Kalau nggak hidup. Saudara, ketika kita jatuh dalam dosa, kita sudah mati. Berapapun usia kita. Termasuk yang baru lahir hari ini. Yang baru, udah mati dia. Karena dosa. Itulah sebabnya. Karena engkau sudah dihidupkan kembali. Engkau sudah ditebus. Engkau sudah diselamatkan. Karena itu, saudara-saudaraku, persembahkan hidup yang sudah diselamatkan itu. Selagi hidup, jangan udah gak bisa ngapa-ngapain. Tuhan, aku berserah, Tuhan terima sih. Tapi udah gak bisa ngapa-ngapain, saudara. Nah, ada seorang pendeta berkata begini, selagi hidup itu, yang hidup itu diaplikasikan selagi engkau bisa berdasi, katanya. Maksudnya berdasi bukan berdasi begini. Ada banyak orang hari ini, saudara, ketika dia punya segala sesuatu, dia lupa Tuhan. Tapi kalau udah bangkrut, baru datang kepada Tuhan. Tuhan terima nggak? Tuhan terima sih, tapi nggak bisa ngapa-ngapain lagi, saudara. Menyadari hidup di dalam Tuhan, di posisi itulah engkau persembahkan hidupmu. Ketika engkau jaya-jaya kenal Tuhan, persembahkan hidupmu di sana. Ketika engkau lagi top-topnya dalam pekerjaanmu, dalam engkau mengenal Tuhan di sana, persembahkan hidupmu di sana. Telah
Terlalu banyak orang hari ini sibuk gitu ya. Hanya lupa mempersembahkan karirnya, jabatannya, keberhasilannya, pencapaian hidupnya. Di gereja, waduh, nggak usah ditanya, saudara. Selagi hidup, selagi bermanfaat. Kalau kita udah mati, nggak ada alasan lagi, saudara. Nggak ada gunanya lagi. Mudah-mudahan Anda kaya-kaya semua ini, amin. Selagi kaya, persembahkan kekayaanmu kepada Tuhan. Artinya apa? Dalam rangka beribadah ya. Ibadah itu kan mempermuliakan Tuhan. Mengagungkan Allah seperti kita dalam ibadah minggu ini. Semua yang kita lakukan tadi mengagungkan Tuhan kan? Berarti ketika Tuhan berkata, karena itu persembahkan hidup tubuhmu selagi hidup. Itu berkenaan hidupku harus mempermuliakan Tuhan. Nah terkadang saudara, nggak ada dampaknya sekalipun. Itu makanya heran saya. Nggak ada dampaknya sekalipun ibadah kita di gereja ini ketika kita ada di luar sana. Harusnya Bapak Ibu, kenapa saya ada di gereja ini? Karena hidupku adalah ibadah. Jadi di sini aku akan mengekspresikan hidupku yang beribadah itu. Saya tidak tahu Anda nyetir kayak apa, saudara. Hanya Anda yang tahu. Tetapi kalau Anda adalah orang yang beribadah kepada Tuhan, lampu merah stoplah Bapak Ibu. Bohong stoplah Bapak Ibu. Itu kan Efesus pasal yang keempat. Orang yang mencuri, jangan mencuri lagi. Orang yang berbohong, jangan berbohong lagi. Tetapi banyak orang Kristen, saudara, nggak ada itu kelihatan. Makanya kalau kecelakaan di jalan tol, saudara, ampun. Hanya mujizat yang membuat orang hidup, saudara. Gimana ngampun? Sekali taplak 160 kecepatannya, remuk, saudara. Makanya ada alasan kenapa dibilang 100 km per jam. 100 km per jam itu kencang itu, saudara. Ya puji Tuhan, memang 160 km per jam selamat. Itu mujizat itu. Mujizat. Tetapi itulah kita, saudara. Nggak ada relevansi antara ibadah kita di gereja ini sama di luar sana. Bohong tetap jalan. Nipu tetap jalan. Persembahkan hidupmu di sana, saudara. Jangan bilang, ya ini kan nggak ada, ngapa? Itu memang biasanya begini. Nah, ayat yang kedua. Oh, sebelum ayat itu, saudara, dikatakan yang kudus. Jadi persembahan itu bukan semaunya kita, ada ukurannya, saudara. Yaitu yang suci, ukurannya Tuhan. Ukuran Tuhan itu bukan banyaknya, saudara. Mungkin saudara kasih persembahan di gereja ini 10 juta. Tapi ingat, dari mana itu 10 juta? Jangan asal 10 juta. Yang kudus. Anda misalkan dapat pekerjaan. Betul memang. Tapi bagaimana cara Anda mendapatkan pekerjaan itu juga lebih penting dari pekerjaan itu, saudara. Kudus. Jangan asal dapat pekerjaan. Anda diangkat jadi apalah di pekerjaan Anda. Lebih tinggi daripada yang sekarang barangkali. Tetapi bagaimana Anda mencapai kedudukan itu? Yang kudus, saudara. Jangan asal kedudukan. Kenapa banyak orang korupsi hari ini, saudara? Karena nggak kudus pekerjaannya. Siapa sih yang nggak butuh uang, saudara? Semua kita butuh uang. Termasuk yang ngomong ini. Ya, saya juga butuh uang. Tapi jangan karena uang, saudara. Yang kudus. Mari Bapak Ibu persembahkan tubuhmu yang kudus. Ukurannya Tuhan. Soal berkat mah Bapak Ibu, bukan dari usaha Anda, bukan. Dari Tuhan. Persembahkan hidupmu yang kudus. Nah, dikatakan di sini,
yang berkenan kepada Allah. Berkenan, ukurannya itu, normanya itu Tuhan loh saudara. Bukan kita, bukan perusahaanmu. Tapi kita kadang-kadang begitu. Ya Pak, kalau nggak begini nggak dapat duit Pak. Berarti orientasi kita duit, bukan Tuhan. Itu nggak beribadah walaupun kita di gereja, saudara. Bapak Ibu, dimanapun kita harus beribadah. Ketika engkau berurusan dengan bengkel, Allah ingin Anda beribadah di sana. Caranya gimana? Muliakan Tuhan di sana. Caranya gimana? Kalau disuruh tindak duit, jangan mau. Kong kali kong jangan mau. Jangan mau, saudara. Karena dikatakan ayat 2, supaya kita bisa beribadah di mana kita berada, selain kita mempersembahkan tubuh kita ini, jangan cuma persembahkan tapi tidak bernilai. Supaya bernilai, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bapak Ibu, dunia ini sudah jatuh dalam dosa, tetapi memang kita masih ada di dunia ini, tetapi tidak harus ikut pola pikir dunia ini, filsafat dunia ini. Memang gak mungkin kita lari dari dunia ini. Di sana tipu-tipu. Ya memang itulah dunia ini. Tapi jangan cuma karena tipu-tipu di sana kita ikut jadi tipu-tipu. Pak, di mana dong nanti saya dapat duit? Saudara, kenapa kita? Sudah tahu? Saudara-saudara kita di agama lain? Saya sudah tahu Pak, rezeki itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kok bisa ya? Sudah diatur yang di atas katanya. Bapak Ibu, jangan orientasinya uang. Orientasi Tuhan. Maka uang pun akan datang. Update di status. Ya, pakai ini. Jangan orientasi uang. Maka engkau akan kehilangan Tuhan. Tapi orientasilah Tuhan. Maka engkau akan dapat uang. Terkadang kita berkata, mau dapat apa Pak? Makanya nggak dapat apa-apa. Jangan seperti dunia ini katanya. Dunia ini nilep-nilep memang biasa, nggak usah heran. Doa saya Bapak Ibu kita yang hadir pada hari ini, beribadahlah dengan ibadah yang sejati. Baik di gereja ini, maupun di manapun aktivitas kita. Jangan serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Itu yang dikatakan. Karena itu, karena apa? Karena kita sudah mengalami kasih karunia Allah, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, di mana kita sudah memiliki pengharapan hidup yang kekal. Karena itu berubahlah oleh pembaruan budimu itu, sehingga engkau ngerti maksud Tuhan. Dikatakan di ayat 2. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jelas korupsi bukan kehendak Allah. Jangan bilang ini rezeki dari atas. Korupsi rezeki dari atas. Dari mana Bapak Ibu? Engkau akan ngerti. Engkau akan tahu mana kehendak Allah. Menukangi. Apa itu? Apa itu tanda terima saudara? Kwitansi itu bukan dari Tuhan. Nukangin kwitansi itu bukan dari Tuhan, saudara. Saya nggak tahu nih, saudara memusuhi saya karena khotbah ini apa enggak. Tapi saya harus beritahu nih, banyak orang Kristen menukangi kwitansi, saudara. Saya sudah pernah contohkan kan di sini. Saya yang pendeta aja udah tahu pendeta, saudara. Ketika saya bayar bondnya, saya bilang, buat kwitansi ya. Oke, mau bikin berapa nih Pak? Loh, maksud Bapak gimana? Maunya Bapak berapa? Udah tahu pendeta yang minta, saudara. Saya berpikir berarti pendeta udah sering. Nggak dibilang begini, biasanya memang begitu Pak katanya. Nah, dia tahu saya pendeta kan, berarti biasanya juga pendeta melakukan itu barangkali. Ya kan? Pendeta, saudara. Jadi nggak ada ukurannya pendeta atau enggak. Sama. Tapi ketika berubah oleh karena engkau sudah mengalami kasih karunia Allah, engkau tahu kehendak Allah. Engkau ngerti. Sampai dikatakan di sini,
Yang baik itu bukan saudara dapat duit, saudara, bukan. Tetapi apa yang dikehendaki Allah dalam hidupmu, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, yang sempurna itu bukan berarti tidak ada cacat, tapi yang apa? Yang genap maksudnya. Kalau lingkaran itu full garisnya, jadi nggak ada yang bolong, saudara. Nah, kita barangkali karena orientasi kita adalah hasil, yang penting duitnya banyak. Yang penting duitnya, waduh, gak kehitung gitu kan. Nah, bukan. Yang baik, saudara, bukankah karena banyaknya duit sehingga hidup hancur? Gak baik itu. Banyak orang di penjara sekarang ini, saudara, karena apa? Duit yang banyak. Ya kan? Bapak Ibu, orang yang beribadah adalah orang yang orientasinya Tuhan. Pernahkah saudara berkata, Tuhan, aku dipromosikan di kantor ini. Menurut Tuhan gimana? Nggak mungkin memang Tuhan berkata, oh anakku, terimalah. Enggak, memang enggak. Tapi baik nggak itu? Bapak Ibu, berubahlah oleh pembaruan budimu, katanya. Lihatlah sesuatu itu baik apa enggak, bukan sekedar ada hasilnya apa enggak. Bisa aja barangkali hasilnya berlipat-lipat. Tapi baik apa enggak? Bukan nggak ada banyak orang hari ini sudah saking banyaknya duit jadi hidupnya nggak baik. Hidupnya berantakan. Hidupnya bermasalah. Itulah ibadah yang sejati. Tahu yang baik, saudara. Bukan hanya tahu yang silau, saudara. Duit itu kan menyilaukan, saudara. Menyilaukan memang. Tapi Bapak Ibu, apakah itu beribadah yang benar? Belum tentu. Jadi Tuhan menghendaki supaya kita beribadah dimanapun kita berada, saudara. Di gereja apalagi. Harusnya Tuhan fokusnya, ya kan? Bukan yang lain. Tapi kadang-kadang, saudara, ketika kita mengangkat tangan, belum tentu fokus sama Tuhan. Belum tentu ukurannya Tuhan. Belum tentu hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Udah angkat tangan itu, saudara. Saya jujur berkata seringkali, pikiran saya ngelantur ketika memuji Tuhan. Saya nggak beribadah di situ, saudara. Nggak beribadah. Tapi sementara ada mungkin nyetir. Nggak nyanyi, saudara. Nggak. Tapi ketika lampu merah stop. Anda beribadah di sana. Gak nyanyi kan? Gak nyanyi, saudara. Mungkin ini berkata, Bapak ini terlalu. Memang, saudara, itulah firman Tuhan itu gak ada neko-nekonya, saudara. Kalau mau diberkati, kalau mau mendapatkan sesuatu yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu, apapun profesi Anda, beribadahlah di sana. Persembahkanlah pekerjaanmu. Persembahkanlah tubuhmu di sana, hidupmu di sana. Selagi hidup. Yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jangan serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Tetapi berubah oleh pembaruan budimu. Supaya kita tahu mana yang baik, apa kehendak Allah, dan apa yang sempurna. Maka di sana berkat Tuhan akan tercurah bagi kita. Sekali lagi saudara, jangan orientasi uang. Kalau Anda orientasi uang, Anda akan kehilangan Tuhan. Tetapi orientasilah Tuhan. Maka Anda akan mendapatkan uang. Mari kita berdoa.